Good evening, everyone. I greet you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Selamat sore semuanya. Saya memberikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Let's begin with the hymn, The Lord is in His Holy Temple. Kita mulai dengan menyanyikan Tuhan berada di bait sucinya. The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silent. Let all the earth keep silent before Him. Keep silent before Him. Amen. Call to worship is taken from Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I hope. Therefore, my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Amen. Please stand up and we sing our first hymn is hymn number 106. Hymn pertama adalah pujian nomor 106. We will sing 3 stanza in English and 1 stanza in Indonesia. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris 3 bait dan 1 bait dalam bahasa Indonesia. 106. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in Three Person, Blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, with sword and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none before Thee, perfect in power, in love and purity. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terkira.
Let us remain standing for the word of prayer. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa. Oh Father in heaven, we give thee thanks for the privilege to come before thee, to worship thee in spirit and in truth. We thank thee for all things that you have done into our life, even the salvation, so rich and so free in the Lord Jesus Christ. We know that we are sinful men. That's why we ask for the forgiveness for all our sin. Cleanse us that we can come before thee with clean hand and pure heart. And we want to pray that you may bless this worship service. Forgive us for all our sin. We pray in Jesus' name, who taught us the Lord's Prayer. The first we say in English, then in Bahasa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Please be seated. Silakan duduk. Our responsive reading is taken from Revelation chapter 3, verse 7 to 13. Revelation chapter 3, 7 to 13, not 11, okay? 7 to 13. Bacaan pertanggapan adalah dari Wahyu 3, 7 sampai 13, bukan 11, 7 sampai 13. I will read for you verse 7, please respond in verse 8, and we will continue until verse 13, we shall read in unison. Saya akan baca, kita hanya membaca dalam bahasa Inggris. Ayat ke-7 saya akan baca, ayat ke-8 tolong direspon, begitu seterusnya sampai ayat 13 kita baca bersama-sama. Let's read Revelation chapter 3, 7 to 13. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man opened. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast kept a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jew,
and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh with I will make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is the new Jerusalem, which cometh down of heaven from my God. And I will write upon him my new name. In unison, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. We give thanks for the reading of the most holy and sacred word. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan yang murni dan kekal. To respond, let us sing another hymn, hymn number 141. 141. Kita akan menyanyikan pujian lagi, pujian nomor 141. 141. We shall read, we shall sing 3 stanza in English and 1 stanza in bahasa Indonesia. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris 3 bait dan dalam bahasa Indonesia 1 bait. It is well with my soul, nyamanlah jiwaku. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet or trial should come, let this bed assurance control that God had regarded my helpless estate and had shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin or the bliss of this glorious soul. My sin not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teduh. Nyamanlah jiwaku,
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. For the announcement, we can read in below of the church bulletin. Kita bisa melihat warta gereja di bagian bawah dari bulletin gereja. The first announcement, the study of the book of Revelation, also held in the church every Sunday 9:15 to 9:45. Jadi pengajaran kitab Wahyu juga diadakan bukan hanya di sini tapi juga di gereja setiap minggu jam 9.15 sampai 9.45. Second announcement, thank God that the church has prepared many videos in YouTube channel, both for children and adult. Please use this as a guide for worship for your family worship service. Puji Tuhan, gereja telah menyediakan banyak video di kanal YouTube gereja, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Mari semua kita gunakan segala ini untuk bisa menuntun kita ibadah di rumah masing-masing. And I welcome if there any newcomers, apakah ada yang pertama kali hadir? Thank God, all come before. Kita bersyukur semuanya sudah pernah hadir di sini. Now, we give tithe and offering. Mari kita sekarang memberikan persembahan kita. Sister Darin will serve us in offering, and let's sing the hymn 154. Kita akan menyanyikan pujian 154. 154. Count your blessings. When upon life below love will temper storm, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Are you ever burdened with a lot of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt with fight, and you'll be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Let us arise and we will sing doxology. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Please remain standing for the word of prayer. Kita sekali lagi berdoa. Our Father in heaven, we give thee thanks that thou hast blessed us with this worship service. Even thou give us the privilege to worship thee with our tithe and our offering. We want to pray that through this tithe and offering, your name will be honored, and this will be used for thy glory. Forgive us for all our sin. We pray in Jesus' name. Amin. Please be seated. Silakan duduk. Now, we want to listen to God's word. The children can leave us for their classes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak bisa menuju kelasnya. Today, our speaker will be Preacher Peter Yoksan. With the message is Philadelphia is a faithful church of the Lord Jesus Christ. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Peter Yoksan, dan tema yang akan diberikan untuk kita adalah Philadelphia adalah gereja yang setia dari Yesus Kristus Tuhan. Now I invite Preacher Peter Yoksan to give us the word of God. Saya mengundang Guru Injil Peter Yoksan untuk memberikan kita firman. My brethren in the Lord Jesus Christ, good evening. Selamat malam saudara-saudara di dalam Tuhan. It is very good to see all of you here. Sangat bersuka cita melihat saudara sekalian di tempat ini. At the end of the day, we can come together to worship our Lord and Savior Jesus Christ. Pada akhir hari ini kita dapat datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Let us read one verse of the scriptures taken from Revelation chapter 3 verse 7 only. Mari kita bersama-sama membaca satu ayat Alkitab yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing said he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no man shutteth, and shutteth and no man opens. Wahyu pasal 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we give thee thanks Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu for thy only begotten Son, our Lord Jesus Christ, untuk putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, who is our eternal Savior, yang adalah juru selamat kami yang kekal, who is the head of the churches. yang adalah kepala gereja. We going to study his word. Saat ini kami akan mempelajari firman-Nya. Let thy spirit fill our heart, Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, fill our mind, memenuhi pikiran-pikiran kami, and strengthen our spirit, dan menguatkan jiwa-jiwa kami. not only to understand thy word, but also to do thy word for thy glory. Bukan hanya untuk mengerti firman-Mu, tetapi juga melakukan firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. In the Lord Jesus Christ's name, we give thanks and pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amin. Tonight, we are going to study one of the 7 churches in the book of Revelation. Malam ini kita akan belajar salah satu gereja dari 7 gereja yang ada di dalam Wahyu. Why we study the churches in the book of Revelation? Mengapa kita mempelajari gereja-gereja yang ada di dalam Wahyu? Because Jesus Christ himself wrote the letters to these 7 churches. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menulis surat-surat ini kepada gereja-gereja itu. These letters not only useful for them, but also useful for us. Jadi surat-surat ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi kita.
Jesus Christ said, who read this book of Revelation and who heard this book of Revelation will be blessed. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, barang siapa yang membaca dan melakukan buku ini akan diberkati. Tonight we are going to study the sixth church of the book of Revelation. Jadi malam ini kita akan belajar gereja yang keenam dari gereja yang ditulis di dalam kitab Wahyu. This church is called Philadelphia. Jadi gereja ini bernama Philadelphia. Philadelphia is a place in Asia. Philadelphia adalah satu tempat yang terletak di Asia. Now is in Turkey. Sekarang tempatnya itu di Turki. Turkey is very near to Europe. Turki itu dekat sekali dengan Eropa. We can say that it's border between Asia and Europe. Kita dapat mengatakan bahwa daerah itu adalah perbatasan antara Asia dan Eropa. Tonight we are going to study three things from the Lord Jesus Christ. Malam ini kita akan belajar 3 hal dari Tuhan Yesus Kristus. The first one, the Lord Jesus Christ, the Christ is the head of the churches. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dari gereja-gereja. Because he established, he formed these churches Karena dia yang mendirikan gereja-gereja itu through his 12 apostle, melalui ke-12 rasulnya, included the apostle Paul. termasuk Rasul Paulus. And then we can have the churches from Jerusalem, whole Judea, Samaria, unto the uttermost part of the earth. Dan sekarang kita dapat melihat gereja-gereja telah didirikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Even in this Sunline Island. Bahkan sampai di pulau yang sangat terik ini. Sunlight Island, Pulau Jalur Matahari. Sunlight Island, you cannot find this word in the dictionary. Nah, kata pulau apa, jalur Sunlight Island. Pulau Jalur Matahari ini jalur tidak edar matahari. tidak dapat kita temukan di dalam kamus. When you Google it, you cannot find this word. Ketika kamu mencari di Google, kamu tidak akan menemukan kata-kata ini. Because this is special for us. Karena ini sangat khusus untuk kita. Then tonight we're going to study the church of Philadelphia. Jadi malam ini kita belajar dari gereja Philadelphia. First point, Christ is the head of this church. Poin pertama malam ini adalah bahwa Kristus adalah kepala gereja. He instructed the apostle John to write a letter to this church. Dia memerintahkan Rasul Yohanes untuk menuliskan surat kepada gereja ini. The apostle John is very aged man. Rasul Yohanes pada saat itu sudah sangat berusia lanjut. His age is more than 90. Umurnya sudah di atas 90. Here we have Pastor Eliakim Pang. Di sini kita memiliki Bapak Pendeta Eliakim Pang. In this sunset worship service. Bahkan dia duduk di kebaktian matahari terbenam saat ini. His age this year is 91 years old. Tahun ini dia berumur 91 tahun. John is more older than him, Tetapi Rasul Yohanes lebih tua lagi dari dia, nearly reaching 100 years old. hampir mencapai 100 tahun. But the Lord Jesus Christ give him the last duty before he die to write this book of Revelation. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan dia tugas akhir sebelum dia mati untuk menuliskan kitab Wahyu 22 chapters. yang terdiri dari 22 pasal. The most important book for the end of this age. Adalah buku yang menceritakan tentang pentingnya bagaimana akhir dari zaman ini. Without this book, we don't know how this world is going to end. Tanpa kitab ini kita tidak akan tahu bagaimana dunia ini akan berakhir. We will confuse about COVID-19. Kita bingung tentang COVID-19. But if you read the book of Revelation, especially chapter 6 to 19, Tetapi kalau kamu membaca kitab Wahyu, khususnya dari pasal 6 sampai 19, 19, COVID-19, remember 19. jadi First, sampai pasal 19. Sekarang kita ada COVID-19. not only tribulation, but great tribulation. Di dalam kitab Wahyu disebutkan bukan hanya kesengsaraan, tetapi kesengsaraan besar. Today,
I read the news, more than 1 million people had died because of COVID-19. Sampai saat ini saya membaca di berita bahwa sudah lebih dari 1 juta orang yang mati karena COVID-19. But in this great tribulation, half of the population of the earth will die because they do not want to believe in Jesus Christ. Tetapi pada kesengsaraan besar yang ditulis di dalam kitab Wahyu, separuh dari penduduk dunia ini akan mati karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. That is 3.5 billion, you know. Separuh dari penduduk dunia ini itu bakalan 3,5 miliar manusia yang mati. Before that thing happen, we have the witnesses of the churches. Dan tetapi sebelum hal itu terjadi, kita memiliki kesaksian dari gereja-gereja. These churches represent the Lord Jesus Christ. Dan gereja-gereja ini mewakili Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ created this world. He going to rule this world, but He want us to send these messages out to the world. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah menciptakan dunia ini, Dia memerintah dunia ini, tetapi Dia mau kita menyampaikan pesan ini kepada dunia. One day He will come as a King of Kings, Lord of Lords. Bahwa satu hari Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Who is going to campaign for Him? Siapa yang akan berkampanye untuk Dia? The churches in the book of Revelation. Yaitu gereja-gereja yang ada di dalam kitab Wahyu. And also the churches in the Sunland Island. Dan juga gereja-gereja yang ada di Pulau Jalur Matahari ini. You and me. Kamu dan saya. If you don't study this book properly, you will fail as the witness of the Lord Jesus Christ. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mempelajari kitab ini, kamu akan gagal menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. But if you study it properly, you will be faithful like the Apostle John until he died, nearly 100 years old. Tetapi kalau kamu mempelajari firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu ini dengan sungguh-sungguh, kamu akan menjadi setia seperti Rasul Yohanes yang berumur usia lanjut hampir 100 tahun. To every churches, the Lord Jesus Christ introduced Himself, with the different kind of name and different kind of title. Kepada setiap gereja, Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sendiri dengan nama-nama yang berbeda. And then His name and His title introduced to the specific churches related to the church specification. Dan Dia memperkenalkan nama dan karakternya itu tersendiri yang berhubungan dengan karakter dari gereja itu. Now, this Philadelphia church is the faithful church of the Lord Jesus Christ. Nah, gereja Philadelphia adalah gereja yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. And in these letters, there are two churches that are faithful to the Lord Jesus Christ. Ada 2 gereja yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam Among surat-surat these ini. 7 churches, Di antara 7 gereja. first one is called Smyrna. Gereja yang pertama adalah gereja Smyrna. I have preached for this church few weeks ago. Beberapa minggu yang lalu tentang gereja ini sudah dikhotbahkan. And then today we are going to learn about the second church, the church that is faithful, which is called Philadelphia. Nah, malam ini kita belajar gereja kedua yang setia, yaitu gereja Philadelphia. Here Jesus Christ introduced Himself with His character. Di sini Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya dengan karakternya. He is God. Dia adalah Allah, But what kind of God? tetapi Allah yang bagaimana? He is holy God. Dia adalah Allah yang kudus, He is true God. yang benar. He has authority. He hold the keys of David. Dia memiliki otoritas dan dia memegang kunci Daud. Who is David? Siapakah Daud? David is the greatest king of Israel. Raja Daud adalah raja yang paling besar dari Israel. God promised to David Allah berjanji kepada Raja Daud that his descendant one day will sit on David's throne forever and ever. bahwa keturunan dari Raja Daud satu saat akan duduk atau akan bertata selama-lamanya di tata Daud. Why Jesus Christ introduced him having the key of David? Sekarang mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia memiliki kunci Daud? What is the key for? Untuk apa kunci itu? The key is to open the door. Kunci adalah untuk membuka pintu. When Jesus opened the door, no man can shut the door.
Ketika Tuhan Yesus yang membuka pintu, tidak seorang pun yang dapat menutupnya kembali. This what kind of door? Pintu apa itu? This is the door to enter into the kingdom of God. Itu adalah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Do you know this world is only have two kingdoms? Tahukah saudara bahwa di dunia ini hanya punya dua kerajaan? If you are not enter into the kingdom of God, you are still in the kingdom of darkness. Jikalau kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu masih berada di dalam kerajaan kegelapan. Who you are, it doesn't matter. Tidak peduli siapakah kamu. If you did not enter the door that provided by the Lord Jesus Christ, you are still in the kingdom of destruction. Jikalau kamu tidak masuk ke dalam pintu yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu berarti masih di dalam pintu kehancuran atau kecelakaan. This door is already open. Dan pintu kehancuran ini selalu terbuka. Only one door. Hanya satu pintu, There is no other door. tidak ada pintu yang lain. There are two worlds. Ada dua dunia, World of darkness, world of light. dunia kegelapan dan dunia terang. And there is no way to come from the darkness to the light. Sebenarnya tidak ada jalan, ya, satu pun jalan untuk keluar dari kegelapan kepada terang. From hell to heaven, no way out. Tidak ada jalan satupun ya dari neraka untuk ke surga. But the door is open while you are still alive in this earth. Tetapi pintu itu terbuka kepadamu pada saat kamu masih hidup di dunia ini. Through the Lord Jesus Christ. Melalui Tuhan Yesus He Kristus. came to this world, Dia datang ke dalam dunia ini. 100% God became 100% of man. Dia yang adalah 100% Allah menjadi 100% manusia. Why he did that? Mengapa? Why he did that? Mengapa dia melakukan itu? He wanted to represent us. Karena dia mau mewakili kita To obey the whole commandment of God. untuk mentaati seluruh perintah Allah, To die for our sin on the cross. untuk mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib. By his blood he cleansed us. Dengan darahnya dia menyucikan kita. Then we have the privilege to come into this door if your sin is cleansed. Sehingga kita mendapatkan kehormatan untuk memasuki pintu kepada terang. Kalau dosa kita sudah This door is disucikan. open, but if your sin is not cleansed, you cannot go in. Pintu ini telah dibuka, tetapi kalau dosamu tidak disucikan, kamu tidak dapat masuk ke dalamnya. This is called good news. Ini yang disebut dengan kabar You baik. just listen to the gospel, you believe in gospel, then you can come in. Kamu hanya dengar, kamu percaya kepada kabar ini, maka kamu dapat masuk ke dalamnya. Without you do anything. Tanpa perlu kamu melakukan apapun. Because what required, all are fulfilled by the Lord Jesus Christ. Karena apapun yang dituntut, semuanya telah dilakukan dan dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. He died for us, Dia mati untuk kita, buried, but dikuburkan, third day, he was risen from the dead. dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. When he risen from the dead, he has the key of hell. He has the key of David. Ketika dia bangkit dari kematian, dia memiliki kunci neraka dan dia memiliki kunci dari Daud. And he opened the door for us. Dan dia membuka pintu itu untuk kita. Today, there are problems. Tetapi ada masalah sekarang. Many people who heard Jesus, they don't want to believe. Banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mau percaya. If that person doesn't want to believe, he cannot come in. Jikalau seseorang yang telah dengar tidak mau percaya, dia tidak dapat masuk. Although the door is open. Walaupun pintu itu terbuka terus. Second one, Yang kedua, then when you read the book of Matthew chapter 23, ketika kita membaca Injil Matius pasal 23, why people don't want to go in? mengapa ada orang sebagian itu yang tidak mau masuk ke Because dalam? the church, the leader of the church is hypocrite. Karena para pemimpin agama itu adalah munafik. People don't want to follow them. Sehingga orang-orang itu tidak mau mengikuti mereka. People think, oh, Christian is not good. I am better than Christian. Why I want to be a Christian? Sebagian orang berpikir ya, orang-orang Kristen itu tidak baik ya. Bahkan saya yang bukan orang Kristen itu lebih baik dari mereka. Untuk apa saya jadi So Kristen? if you have a bad witnesses, Jadi kalau kamu memiliki kesaksian yang jelek, you are going to stumble people to go into that door.
maka kamu akan ya menjadi batu sandungan ya untuk orang masuk ke dalam pintu itu. So let us ask forgiveness of the Lord. Oleh sebab itu kita perlu meminta ampun dari Tuhan. If we are not living as a good Christian Jikalau kita hidup bukan sebagai orang Kristen yang baik, from today onward, mulai dari hari ini we must repent. kita harus bertobat, Be a good witness menjadi saksi yang baik, that people want to be Christian because they see Jesus Christ's goodness in us. sehingga orang lain bisa menjadi pengikut Kristus karena mereka melihat ya kesaksian yang baik dalam hidup kita. We can tell people Jesus is good because we are living in Jesus standard. Sehingga kita dapat mengatakan kepada orang lain bahwa Yesus itu baik karena kita hidup dalam standar Tuhan Yesus. Second point. Poin yang kedua, First point, Christ is the head of the churches. Second point, city name means brotherly love. poin pertama tadi adalah bahwa Kristus atau Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Poin kedua malam ini adalah bahwa nama kota itu berarti kasih persaudaraan. Philadelphia is being used to name certain city names in the Western world today. Ya. Sampai hari ini kata Philadelphia sendiri itu sudah dipakai ya untuk menamai beberapa kota di daerah barat. At least in the USA, you can find a city is being called Philadelphia. Paling tidak di Amerika ya, di US itu ada sebuah kota yang dinamakan dengan kota Philadelphia. Now, Philadelphia is came from Greek words, Jadi kata Philadelphia berasal dari kata Yunani combined of two words. yang terdiri dari dua kata, First word is phileo. yaitu kata pertamanya phileo. Phileo, I mean, I love you because you are my brother and sister. Phileo artinya kasih saudara ya, artinya aku mengasihi kamu karena kamu adalah saudara-saudariku. I love you because you are my sister, my brother in the Lord Jesus Christ. Nah, aku mengasihi kamu karena kamu adalah saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. We are one family in our heavenly Father house. Kita adalah satu keluarga di dalam rumah Allah Bapa. Now, adelphos, the second word, is mean brother and sister. Jadi filio dan kata keduanya Adelphos. adelphos yang berarti saudara-saudari. Translation means brotherly love. Sehingga kata Philadelphia sendiri diterjemahkan berarti kasih persaudaraan. This city located around 45 kilometers southeast of Sardis. Jadi kota Philadelphia itu terletak 40 km 45 km tenggara dari kota Sardis. Now this city was formed by a man, who is the brother of a king. Nah, kota ini didirikan oleh seseorang yang adalah saudara dari seorang raja. His brother is a king. Jadi orang yang mendirikan kota ini saudaranya seorang raja. He loved his brothers very much. Dan dia sangat mengasihi saudaranya, So he named the city brotherly love. sehingga dia menamakan kota ini kasih Do persaudaraan. you love your brother? Apakah saudara mengasihi saudaramu? You said, yes, I love my brother. Kamu katakan, iya tentu saja saya mengasihi saudara Yes, I saya. love my sister. Saya mengasihi saudari saya. Do you ever tell him about Jesus? Tetapi pernahkah kamu memberitahukan mereka tentang Yesus? Do you ever help him? Pernahkah kalian membantu saudaramu? Do you ever ask him to come to the church? Pernahkah kalian mengajak mereka untuk datang ke gereja? If you love him, you must let him know the Lord Jesus Christ. Jikalau kamu mengasihi saudara-saudarimu, kalian harus memberitahukan Yesus tentang Yesus kepada mereka. We thank God, Philadelphia Church live unto the city name. Kita bersyukur kepada Tuhan, orang-orang Philadelphia itu hidup sesuai dengan nama dari kota mereka. They not only receive love from the Lord, but they also love each other in the church. Jadi mereka bukan hanya menerima kasih dari Allah, tetapi di gereja mereka juga saling mengasihi. Otherwise, if they are fighting among themselves, Jesus Christ will condemn them. Jikalau tidak, kalau mereka ya saling berantem ya, berkelahi, maka Tuhan Yesus pasti akan mengutuk mereka ya. Like the church in Corinth, Seperti gereja yang ada di Korintus. they fight with each other. Mereka saling Berkelahi. berkelahi. So this church, I believe, there is no contention among themselves.
Tapi saya percaya gereja di Philadelphia ini tidak seperti yang ada di So Korintus. they live in the city of brotherly love, but they also have the real brotherly love among themselves. Jadi orang-orang Kristen di situ memang tinggal di kota Philadelphia yang berarti kasih persaudaraan, dan mereka juga menghidupi kasih persaudaraan itu. The third one, Yang ketiga, poin ketiga. the character of the church. Poin ketiga malam ini adalah karakter dari gereja. We have 14 point of this part. Untuk poin ini ada 14 poin. Why? Mengapa? Let us see verse 8. Mari kita lihat di ayat 8. Jesus Christ tell us about this church character. Di sini Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kita tentang karakter dari gereja ini. We have here 4W in English to remember. Jadi 14 poin ini untuk gampang mengingatnya dipakai cara 4W. Dalam bahasa Inggris 4W, 14W. First one is 4W, then 10 I will. Jadi 14W itu dua bagian ya. Bagian pertama itu 4W, kemudian yang 10-nya itu 10 poin aku akan ya. I will, aku akan. Jesus promised them, I will, 10 times. Jadi ada 10 kali nanti Tuhan Yesus berjanji kepada mereka, aku akan, aku akan, aku akan. Let us see the 4W first. Nah sekarang kita lihat poin pertama ya dari ke-14. Together we read Ini first number 8 together. sama-sama baca In English, ayat 8 dalam bahasa Inggris. 1, 3. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. This describe the 4 character of this church. Nah dari ayat ini menjelaskan 4 karakter dari gereja. First one, I know thy works. Yang pertama, yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu. Jesus Christ is the omniscience God. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu. We want to know, we ask people about some things. Kalau kita manusia, kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus bertanya kepada yang lain. Or we enter into the search engine to search the answer of our question. Atau kalau kita ingin tahu dari internet, kita biasanya mencarinya di mesin pencari supaya kita mendapatkan jawabannya. But Jesus Christ, He knew everything. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. He knew your mind. Dia tahu pikiranmu. He knows the past. Dia tahu yang lalu, yang telah berlalu. He also know the present. Dia tahu hal-hal yang sekarang, And He even know the future. bahkan yang akan datang. Because He is omniscient. Karena dia maha tahu. Now here, Jesus Christ said, I know thy works. Di sini kita melihat Tuhan Yesus Kristus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. What is works here? Pekerjaan apa itu? The works here is the works of ministry. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan pelayanan. The Church of Philadelphia, they are very diligent in serving the Lord Jesus Christ. Jadi gereja Philadelphia itu sangat rajin di dalam melayani. So Jesus Christ commended their work is very good. Sehingga Tuhan Yesus Kristus di sini berkomen ya, memberikan komen bahwa pekerjaan mereka sangat bagus, Today, sangat baik. how is your ministry to the Lord Jesus Christ? Nah, sekarang bagaimana pelayananmu di depan mata Tuhan Yesus? We are called not only to believe, but we are called also to serve the Lord Jesus Christ. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga dipanggil untuk melayani. And the Lord Jesus Christ has given us everyone with at least one talent. Dan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepada setiap kita paling tidak 1 talenta. Every one of the believer at least have one talent. Jadi setiap orang percaya paling tidak punya 1 talenta. No one he has all talent. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua talenta. So he only one person serve in the church. Sehingga gereja itu misalnya hanya 1 orang, dia saja yang melayani. But he must work together hand in hand with other brother and sister in Christ.
Tidak demikian ya, tetapi seharusnya gereja itu harus saling melayani. Semua orang melayani bersama-sama. So if we walk according to the instruction of the Bible, Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan perintah dari Alkitab, then the Lord Jesus Christ will say the work is good. maka Tuhan Yesus Kristus akan mengatakan pekerjaan itu baik. If our work is outside the Bible, Tetapi kalau pekerjaan kita itu di luar standar dari Alkitab, then the Lord Jesus Christ will say our work is not good. maka Tuhan Yesus Kristus akan mengatakan pekerjaan kita tidak baik. So we thank God that this church have a good works before Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja Philadelphia ini memiliki pekerjaan yang baik. Not for their salvation, Bukan hanya untuk keselamatan mereka, not for their salvation. Bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diselamatkan, but they walk after their salvation. tetapi mereka bekerja setelah diselamatkan. So we cannot work for our salvation. Jadi, kesimpulannya bahwa kita tidak dapat mengerjakan untuk keselamatan Because kita. Jesus Christ has worked that one for us. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mengerjakan itu untuk kita. We just believe in the Lord Jesus Christ, we are saved. Kita hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. But after our salvation, we need to work for the Lord Jesus Christ Tetapi setelah kita diselamatkan, kita perlu bekerja untuk Tuhan Yesus as a Kristus living sacrifice sebagai korban yang hidup to represent Jesus Christ in this world. untuk mewakili Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Second W, you are having little strength. W yang kedua, ya tadi itu works ya, pekerjaan. W yang kedua itu weak, Ya. lemah. Jadi di sini dikatakan kamu memiliki sedikit kekuatan. How can a person have a little strength commanded by the Lord Jesus Christ? Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sedikit sekali kekuatan lalu dikomen oleh Tuhan This Yesus? church probably very poor church. Kemungkinan gereja ini gereja yang miskin The people also not many among them. dan Very small group maybe. anggotanya juga mungkin tidak banyak ya. Not, Jadi gereja ini not a tidak big besar. church like Ephesus church, Jadi bukanlah sebuah gereja yang besar seperti gereja di Efesus. But remember, Tetapi ingat, when we read 2 Corinthians chapter 12 verse 10, ketika kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 10, Paul said, Rasul Paulus mengatakan, when I am weak, ketika aku lemah, then I am strong. maka aku kuat. How can? Bagaimana mungkin? Because when you weak, you ask the help of the Lord Jesus Christ. Karena ketika kamu lemah, maka kamu akan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Every need will be supplied. Maka segala yang kamu butuhkan akan When disediakan. the Lord Jesus Christ supply you, you know that is not because of your strength, but because the love of the Lord Jesus Christ. Ketika kamu disediakan kebutuhanmu oleh Tuhan Yesus, maka kamu tahu itu bukan karena kekuatanmu, tetapi diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firstly, they walk although they are weak. Pertama, W pertama itu mereka kerja, walaupun mereka lemah. Today also, if you are feeling weak, you don't stop walk. Sekarang juga, hari ini juga, kalau kita merasa lemah, kita tetap harus kerja. Although you have very little strength, Walaupun kamu memiliki sedikit sekali you kekuatan, keep on working for the Lord Jesus Christ. kamu terus bekerja untuk Tuhan Yesus He will Kristus. help you Dia akan to membantumu accomplish His work. untuk menyelesaikan Because the pekerjaannya. ministry is not your work, it's the Lord Jesus Christ's work, and that is delegated to you. Karena di dalam pelayanan itu bukan pekerjaanmu, tetapi pekerjaannya yang dia berikan, delegasikan He is kepadamu. omnipresent, omnipotent, not omniscient. Jadi Tuhan Yesus Kristus dia bukan hanya Allah yang maha tahu, tetapi dia maha kuasa dan maha hadir. All things belong to Him. Segala sesuatu menjadi adalah miliknya. If He asks you to do something, He will give you resources to accomplish it. Kalau dia memerintahkan kamu melakukan sesuatu, dia akan memberikan kamu sumber untuk menyelesaikannya. The question is, Tetapi pertanyaannya, do you have the duty from the Lord Jesus Christ? apakah kamu sudah memiliki tugas dari Tuhan Yesus itu? Let us pray. Kita harus berdoa You must live holy. bahwa kamu harus hidup kudus, You must live truthfully. hidup dengan benar, Then the door will open for you. maka pintu itu akan dibukakan untukmu. If you did not live holily,
Tetapi jikalau kamu tidak hidup kudus, not according to the Bible, atau kamu tidak hidup sesuai dengan Alkitab, do you think the Lord Jesus Christ will give you something to do? kamu pikir apakah Tuhan Yesus akan memberikan kamu pekerjaannya? He will not. Tentu saja tidak. And you will have very little things to do. Maka kamu akan tidak punya pekerjaan untuk lakukan. The third one, W yang ketiga, word of Christ was kept obeyed faithfully. kata-kata atau firman dari Tuhan Yesus itu ditaati. Has kept my words. Verse 8, Ayat 8, has kept my word. menuruti firmanku. Namun engkau telah menuruti firmanku. Faithful church must work diligently. Jadi gereja yang setia pertama harus bekerja dengan rajin. Faithful Christian also must work diligently. Dan orang Kristen juga yang setia harus bekerja dengan rajin. Faithful Christian must depend 100% on the strength of the Lord Jesus Christ, not on our own strength. Yang kedua, W yang kedua, bahwa orang Kristen, orang percaya yang setia harus bersandar 100% kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatan diri When sendiri. we are weak, then we are strong with the strength from the Lord Jesus Christ. Ketika kita lemah, maka kita kuat dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Then Kristus. we will keep the word of the Lord Jesus Christ faithfully. Sehingga kita dapat menuruti firman dari Tuhan Yesus Kristus dengan setia. The last W here is worship Christ's name, did not deny his name. W yang keempat di ayat 8 ini adalah menyembah nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Because that day, Karena waktu itu now people said salvation through many ways. orang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Caesar is the Lord. They said Caesar is the Lord. Mereka mengatakan Kaisar adalah Tuhan Jesus also the Lord. dan Yesus juga Tuhan. You cannot say Jesus is the Lord, Caesar is not the Lord. Tetapi untuk kita tidak boleh mengatakan bahwa Kaisar itu Tuhan dan Yesus juga Tuhan. The Church of Philadelphia was forced to say Caesar is the Lord. Nah, gereja di Philadelphia itu dipaksa untuk mengatakan, ya, mengakui bahwa Kaisar itu adalah Allah atau Tuhan. There is no other God except the Father, the Son, and Holy Spirit. Jadi tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Caesar is not the Lord. Kaisar itu bukanlah Tuhan. Jesus is the Lord, the only Lord. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. This church was forced to confess Caesar is the Lord. They did not want to do so. Jadi gereja Philadelphia dipaksa untuk mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengakui. Because of doing so, some of them died for preventing the Lord Jesus Christ's name. Jadi karena mereka dipaksa untuk mengakui dan mereka tidak mau, beberapa di antara mereka harus mati, ya, karena membela nama Tuhan Yesus. Because they defend the name of the Lord Jesus Christ, Karena mereka membela nama Tuhan Yesus Kristus. they was killed. They Mereka were dibunuh. killed. So this is the fourth point. Jadi ini W yang keempat. Then if we continue verse 9, Selanjutnya di ayat 9, we can see here, verse 9, we have 3 points. The 3 commitment of the Lord Jesus Christ. di ayat 9 itu ada 3 janji, ya, dari Tuhan Yesus Kristus. I will expose all the liars of men, verse 9. Di ayat 9, aku akan membongkar semua dusta dari manusia. Because some Jewish people, they said they believe in the Lord, but they don't believe in Jesus Christ. Karena ada beberapa orang Yahudi, mereka mengatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak. They did not want to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Jadi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Jesus Christ called them the synagogue of Satan. Sehingga Tuhan Yesus di sini memanggil mereka sebagai sinagog setan, ya. Jemaah iblis, ya. The synagogue of Satan. Gereja iblis, synagogue Gereja iblis. setan. They said they are Jews, but they are not Jews. Jadi mereka mengakui diri itu sebagai orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan. They are liars. Mereka itu pendusta. I will expose them.
Tuhan Yesus mengatakan aku akan membongkar mereka ya. Second commitment of the Lord Jesus Christ, I will make them to come and worship before thy feet. Janji yang kedua di ayat 9 dari Tuhan Yesus, aku akan membuat mereka datang menyembah di depan kaki. The third commitment, I will make all people to know that I have loved you. Yang ketiga, janji dari Tuhan Yesus, aku akan membuat semua orang tahu bahwa aku mengasihimu. From verse 9, we receive 3 commitment of the Lord Jesus Christ. Jadi di ayat 9 ini ada 7 janji. 3 janji. 3 janji. 3 janji dari Tuhan Yesus. Now, I already said there are 10 commitment of the Lord Jesus Christ. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, dari ayat 9 sampai ayat berikutnya itu akan ada 10 janji dari Tuhan Yesus. Now, verse number 10 here. Verse number 10. Verse 10. Verse 10. Ayat 10 The fourth commitment of the Lord Jesus Christ. itu adalah janji keempat dari Tuhan Yesus. Let us read together. Kita baca bersama-sama. 1, 3. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. This is the promise of the Lord Jesus Christ, that the church will not enter into the great tribulation. Nah, ini adalah janji dari Tuhan Yesus Kristus bahwa gereja tidak akan masuk ke dalam kesengsaraan besar. Jesus Christ will protect us. Tuhan Yesus Kristus akan melindungi kita. Because the great tribulation is the wrath of God. Karena kesengsaraan besar itu adalah murka Allah. Those who did not want to believe in Jesus Christ will enter into the great tribulation. Jadi mereka, barang siapa yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kesengsaraan besar itu. How to protect us? Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus melindungi He will kita? come Dia akan datang on the air, di awan-awan, di and he will angkasa, ask those who died in Christ will resurrected and will be given the glorified body. dan kemudian dia akan membangkitkan mereka semua yang mati dalam Tuhan dan diberikan tubuh yang mulia. And those who are still living like us today, Dan kepada mereka yang masih hidup pada saat dia datang seperti kita misalnya if saat ini, you already believe in the Lord Jesus Christ, dan jika kamu pada saat dia datang sudah percaya Tuhan Yesus, he will give you glorified body also. maka dia akan langsung juga memberikan kamu tubuh yang mulia. He will ask all of us who believe in him together go up to meet him in heaven. Maka dia akan memanggil semua kita yang sudah percaya kepadanya untuk berjumpa dengan dia di surga, Why? di angkasa. Because he's Mengapa? going to send tribulation to this planet. Karena saat itu dia akan mengirimkan kesengsaraan, lepas kesengsaraan kepada planet ini. You cannot protect yourself with mask. Maka saat itu kita tidak dapat lagi melindungi kita dengan You masker cannot misalnya. protect yourself with vaccine. Dan kita juga tidak dapat melindungi diri kita dengan vaksin All lagi. useless. Semuanya tidak berguna No lagi. safe place in this planet. Tidak ada lagi tempat yang aman di The dunia ini. only way to protect us from great tribulation, the wrath of God, is to bring up to heaven. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan membawa kita ke surga. Have you believed in the Lord Jesus Christ? Sudahkah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Let you believe it now. Percayalah sekarang. Don't delay. Jangan tunda lagi. Tomorrow will be late. Besok akan terlambat. So this is the fourth promise. Jadi itu adalah I janji, will protect you from great janji tribulation. dari Tuhan Yesus yang keempat. Aku akan melindungimu dari kesengsaraan besar. We continue verse 11. Kita lanjut ke ayat 11. I will come quickly. Aku datang segera. Now Jesus Christ has promised this 2,000 years ago. Jadi ini sudah Tuhan Yesus janjikan 2000 tahun yang Not lalu. only written here verse 11 but also chapter 1 verse 7, chapter 19 verse 11. Tidak, janji ini tidak hanya ditulis di ayat ini tetapi juga di pasal 1 ayat 7, 7 dan di 19, 11. pasal 19 ayat 11. I will come quickly. I will come quickly. Aku datang segera, aku datang segera. But already 2,000 years. Tetapi janji ini sudah 2000 tahun. How can? Bagaimana mungkin? Do you know? Tahukah kamu? One day before God, 1,000 years before God is just one day before Him. 1000 tahun
itu sama dengan 1 hari di hadapan Allah. You said 2,000 years very long. Kalau kita mengatakan 2000 tahun itu panjang sekali, Jesus said it's like 2 days before my eyes. tetapi Tuhan Yesus mengatakan itu hanya seperti 2 hari di depan Why he mataku. did not come yesterday? Jadi mengapa Tuhan Yesus tidak datang kemarin? Because 2 things. Karena 2 hal. He wanted all his elected children to be saved. Dia mau semua orang-orang pilihan, anak-anak pilihannya itu diselamatkan. That numbers not yet come to the fulfillment. Jadi jumlah itu belum sampai pada kepenuhannya. If tomorrow Jesus Christ not yet come, we must go out to preach the gospel to save the elect. Oleh sebab itu, kalau besok Tuhan Yesus belum juga datang, maka kita harus pergi memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang-orang Until pilihan. the number of the elect is fulfilled, then he will come. Sampai orang-orang pilihan itu penuh sesuai dengan yang dipenuhi, maka dia akan datang. Second, Alasan kedua, the one who going to die for Jesus Christ, the number also not yet fulfilled. orang yang akan mati untuk Tuhan Yesus Kristus jumlahnya itu juga belum terpenuhi. If these 2 numbers are fulfilled, then Jesus Christ will come. Jikalau kedua kelompok orang jumlahnya ini sudah dipenuhi, maka Tuhan Yesus segera datang. The 6th promise, Janji yang keenam, you can see 6 to 10 is written in verse 12. Yeah, there are here 5 promises in verse 12. jadi dari janji ke-6 sampai janji ke-12. 10 ini ada di ayat 12. Let us read together. Kita baca 1, sama-sama. 3. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Here you can receive 5 promises of the Lord Jesus Jadi Christ. dari ayat ini kita bisa menerima 5 janji dari Tuhan Yesus Kristus. The promise number 7, I will make you a pillar in my God's temple. Janji yang pertama dari ayat ini, aku akan membuat kamu menjadi pilar di dalam bait suciku, Bait suci Allahku. bait suci Allahku. The pillar of my God's temple. Jadi pilar ya, pilar dari bait suci Allahku. If you see here, today is not called pillar, it's called column. Today in Untuk civil engineering, it's called column. Jadi di dalam ilmu teknik sipil saat ini tidak lagi disebut pilar, tetapi disebut Kolom. 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 If you study civil engineering, it's not called pillar now, but called column. Jadi bagi yang sekolah teknik sipil ya, sekarang bukan disebut lagi pilar, tapi disebut kolom. Now we are in the third floor. Nah sekarang kita berada di lantai 3. If you want to see the pillar, you can see. You can see from the first floor, second floor, and third floor. Kalau kalian mau lihat pilar, bisa lihat ya dari lantai 1, kedua, dan ketiga. Pillar is very important to support the building. Jadi pilar itu sangat penting untuk mendukung sebuah bangunan. In the olden day, they make temple of the idol with many pillars. Jadi zaman dahulu mereka membuat rumah-rumah kuil-kuil itu dengan begitu banyak pilar-pilar. One pillar will be donated by one big person. Jadi satu pilar itu akan disumbangkan oleh seorang besar ya. One very rich man, he will donated one pillar. Satu orang yang kaya dia akan menyumbangkan satu pilar untuk His kuilnya. temple, and his name will be written there. Dan nama orang yang menyumbang itu akan ditulis di pilar itu. And that kind of society, they know the very important function of pillar. Jadi di dalam kehidupan sosial saat itu mereka mengetahui bahwa pilar itu sangat penting. But now Jesus Christ promised, He will make you as the pillar in His God temple. Tetapi di sini Tuhan Yesus berjanji dia akan membuat kamu menjadi pilar dari bait suci Allahnya. It means you are honored, Artinya kamu dihormati, You have- diberi kehormatan. authority Kamu diberi as otoritas a children of God. sebagai anak-anak Allah. Then the second promise in verse
12 here, I will make you never go out from this eternal home. Janji yang kedua dari ayat 12, aku akan membuat kamu tidak pernah keluar dari rumah kekal ini. I said before, Saya pernah mengatakan the door is only one. bahwa pintu hanya satu. When you go inside the kingdom of God, Ketika kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, you never go out. kamu tidak akan pernah keluar lagi. If you do not want to go in, Tetapi jika kamu tidak mau masuk, when the door is shut, sampai pada saat pintu ditutup, no one can go in. maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk That lagi. person will spend his eternity in the lake of fire. Maka orang itu akan hidup selama-lamanya di dalam api yang kekal. It means Artinya, once you receive the Lord Jesus Christ ketika pada saat kamu menerima Tuhan Yesus Kristus, and the door was shut, maka pintu itu akan ditutup. then you cannot go out. Maka kamu tidak akan dapat keluar It lagi. means your salvation is 100% secure. Artinya, keselamatan kamu itu 100% terjamin. If you believe in Jesus, Jikalau kamu percaya di dalam Yesus, once you believe, sekali kamu percaya, forever you are safe. selama-lamanya kamu selamat. Forever you are the children of God. Selama-lamanya kamu adalah anak-anak Allah. This is the promise. Ini adalah janjinya. You will never go out from my Father's house. Kamu tidak akan pernah keluar dari rumah Allahku. Promise number 8, Janji yang ke-8, 9 and 10, 9 dan 10 I will give you, I will give you, I will give you 3 times. disebut aku akan 3 kali. What's the thing that the Lord Jesus Christ will give to us? Apa yang Tuhan Yesus akan berikan pada kita? Firstly, Pertama, I will write upon him the name of my God, the name of the Lord, the God the Father. aku akan memberikan nama dari Allah. I will write Aku akan upon him menulis. the name of my God. Aku akan menulis kepadanya nama dari Allahku, This means the name of the Father. artinya nama Allah Bapa. Through the Lord Jesus Christ, we can call God as our Father. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Without Jesus, we cannot call God as our Father. Tanpa Yesus kita tidak mungkin memanggil Allah sebagai Bapa. This is first promise. Ini adalah janji yang pertama yang akan diberikan. Second promise, Yang kedua, I will give the name of the new city, New Jerusalem. aku akan memberikan nama baru dari kota, Verse 12, which is the New Jerusalem. yaitu Yerusalem baru. Then the name of the city of my God, which is the New Jerusalem. Aku akan memberikan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, Cometh down of heaven from my God. yang turun dari sorga dari Allahku. It means you have the right to stay forever in this New Jerusalem. Artinya kamu punya hak untuk tinggal di Yerusalem baru. And you have the privilege to stay there because you believe in Jesus. Berarti kamu punya kehormatan untuk tinggal di situ karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus If you want Kristus. to know what kind of New Jerusalem, you can read book Revelation. Kalau kamu ingin tahu tentang lebih banyak tentang Yerusalem baru, kamu dapat baca kitab Wahyu Chapter 21. pasal 21. That is the description of the New Jerusalem. Di situ ada deskripsi tentang Yerusalem baru. The old Jerusalem is being destroyed. Jadi Yerusalem lama akan All dihancurkan. city will be destroyed. Semua kota di dunia akan dihancurkan. No more Pontianak. Tidak akan ada lagi No Pontianak. more Jakarta. Tidak akan ada lagi This Jakarta. earth will be burned. Dunia ini akan dimusnahkan, Dibakar dengan api. dibakar ya. Then the Lord Jesus Christ is going to create new heaven, new earth with New Jerusalem. Maka Tuhan Yesus Kristus akan menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Lastly, I will write upon him my new name. Yang terakhir, aku akan menuliskan nama baruku On that person. kepada orang itu. That is 10 promises of the Lord Jesus Nah, Christ. itulah 10 janji dari Tuhan Yesus Kristus. I will, I will. Aku akan, aku akan, aku akan. Tonight we already listen 3 points of this lesson.
Jadi malam ini kita telah belajar 3 poin ya dari khotbah malam ini. Revelation chapter 3 verse 9 to 13. 7 to 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. First point, Poin pertama, Christ is the head of the whole churches of him. Kristus adalah kepala dari gereja. Not only the 7 churches, but also our churches, the head of this church is Jesus Christ. Bukan hanya kepala dari ke-7 gereja ini, tetapi juga kepala dari gereja. Who is Christ? Siapakah Kristus? He is holy. Dia adalah yang kudus, In order to make us holy, he must shed his blood for us. dan untuk membuat kita juga kudus, maka dia harus mencurahkan darahnya. He is true. Dia adalah yang benar, In order to make us true, he give us this Bible. dan untuk membuat kita menjadi benar, dia memberikan kita firman-Nya. Who is the Lord Jesus Christ? Jadi siapakah Tuhan Yesus He Kristus? has the key of David Dialah yang memiliki kunci Daud to open the door of the kingdom of God. untuk membuka pintu dari kerajaan Allah. Through gospel we can come in. Melalui Injil kita dapat memasukinya. Why people don't want to come in? Tetapi mengapa ada sebagian orang yang tidak mau masuk? Because they don't want to believe in Jesus. Karena mereka tidak mau percaya di dalam Second, Yesus. why people do not want to come in? Yang kedua, mengapa sebagian orang tidak mau masuk ke dalam kerajaan Because Allah? Christian became stumbling block. Karena orang-orang percaya menjadi batu sandungan. You are not a good witnesses of Jesus Christ. Kalau kita menjadi batu sandungan, artinya kita bukanlah saksi yang baik untuk Tuhan Yesus Kristus. Then, thirdly, Yang ketiga, why people don't want to come in? alasan mengapa ada sebagian orang tidak mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Because the church door is open, but we did not go out to preach the gospel. Walaupun pintu gereja itu terbuka, tetapi kita tidak keluar memberitakan Injil. Who can bring them in? Sehingga siapa yang bisa membawa mereka masuk? If you do not want to be sent out. Jikalau kamu tidak mau diutus keluar. Secondly, city means the brotherly love. Nama kota itu Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Thirdly, Yang ketiga, poin ketiga we learn the 14 character of this church. adalah 14 poin karakter dari gereja ini. 4 character, they work very hard. 4 karakter pertama, mereka bekerja dengan keras. Although Pertama, they are weak, walaupun mereka lemah. they Yang kedua, only have very little strength. walaupun mereka memiliki sedikit sekali kekuatan. Then thirdly, Yang ketiga karakternya, they kept the word of the Lord Jesus Christ. mereka mentaati kata-kata atau firman dari Tuhan Yesus. Fourthly, they worship the name of the Lord Jesus Christ. They did not deny the name of the Lord Jesus. Yang keempat, mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ give them 10 promises. Sehingga kemudian poin kelima sampai ke-14, Tuhan Yesus memberikan mereka 10 janji. I will expose the liar of Jewish people. Pertama, aku akan membongkar dusta-dusta dari orang-orang Yahudi. Second, I will humble your enemy. Yang kedua, aku akan merendahkan musuh-musuhmu To ask them to come to worship before your feet. untuk memaksa mereka untuk menyembah di depan kakimu. Thirdly, I will let all people know that I love you. Dan yang ketiga, aku akan memberitahukan semua orang bahwa aku mengasihimu. Fourthly, I will rapture you. Yang keempat, janji dari Tuhan, aku akan mengangkatmu. So that great tribulation you will not experience. Sehingga kamu tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Fifthly, I will come quickly. Janji kelima, aku datang segera. The sixth promise, I will make you a pillar in my God's temple. Yang keenam, aku akan membuat kamu menjadi pilar di dalam bait suci Allahku. 7, I will make you never go out from New Jerusalem. Janji ketiga, aku akan membuat kamu tidak pernah keluar dari Yerusalem baru. 8, I will give you my God's name. Yang keenam, aku akan memberikan Delapan. kamu. Yang kedelapan, aku akan memberikan kamu nama Allahku. The 9, I will give you the name of the New Jerusalem. Yang kesembilan, aku akan memberikan kamu nama Yerusalem baru. 10, I will give you my new name. Yang terakhir, yang ke-10, aku akan memberikan kamu nama baruku. Today we have Christ's name Nah, hari ini kita memiliki nama dari Tuhan Yesus attached to ourselves.
yang melekat pada diri kita. People will call us as Christian. Jadi orang memanggil kita orang Kristen. That is Christ's promise to us. Dan itu juga merupakan janji dari Tuhan Yesus untuk kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, we thank Thee Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu for this Sunset Gospel Worship Service untuk kebaktian matahari terbenam ini, that we can come to Thee to worship Thee. di mana kami dapat datang ke hadapanmu untuk menyembah Engkau, We also have the opportunity to listen to Thy word. dan juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. We commit our life again unto Thy hand. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oh God, make us faithful. Ya Tuhan, bantulah kami, jadikan kami setia. Just like the Lord Jesus Christ had made the church in Philadelphia as a faithful church. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadikan gereja Philadelphia menjadi gereja yang setia. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Karena Tuhan Yesus adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. And we want to receive His strength. Dan kami ingin mendapatkan kekuatannya. Although we has very little strength. Walaupun kami sangat lemah, Be with us, O God, sertailah kami ya to Tuhan, accomplish this, the most important task. untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting ini. To be witness for Thy only begotten Son. Untuk menjadi saksi bagi putra That the tunggalmu. Lord, that already opened by the Lord Jesus Christ, that many people will come in because they believe in the gospel of the Lord Jesus Christ. Sehingga pintu yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus dapat dimasuki oleh banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Through the gospel that we preach, Melalui Injil yang akan kami beritakan. help us, O Lord, Tolonglah kami ya Tuhan, for Thy glory only. hanya untuk kemuliaan-Mu. Forgive our sins, Ampunilah segala cleanse us by the dosa-dosa blood kami. of the Lord Jesus Christ. Sucikanlah kami dengan darah Tuhan Yesus yang In kudus. His holy name we give thanks and pray. Di dalam namanya yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amen. Amin. Let us arise for our last hymn. Mari kita berdiri untuk menyanyikan himne yang terakhir. 148, God will take care of you. 148. God will take care Tuhan of you. menjagamu. We are going to sing this hymn, Kita akan menyanyikan himne ini. stanza 1 to 3 in English and last stanza in Bahasa. Kita akan menyanyikan ayat 1, 2, dan 3 dalam bahasa Inggris. Kemudian ayat yang keempat yang terakhir dalam bahasa Indonesia. Then Reverend Elekin Fang will give us benediction. Setelah itu Bapak Pendeta Eliakin akan memimpin dalam doa berkat. 148, God will take care of you. Believe, don't despair, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wing of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day, all the way. He will take care of you. God will take care of you through days of toil and hardness of fail. God will take care of you. When dangers fears your past yourself, God will take care of you. God will take care of you through every day, all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you.
Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Setiap saat Tuhan tetap天国被看顾你，是家人人站错，是家良书有先给你们受尽些祝福。当然，我主耶穌基督恩惠、天父上帝慈愛，是你的感通亦夠從上上而終之上門同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。阿門，阿門，阿門。將錯滅多山飛，nhân上帝祝福大家，最後時間嚟唱nhân主師傅。